Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan bagi kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita terkategorikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Apabila kalian melihat orang mondar-mandir di masjid, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, isya maghribnya di masjid, fashhadu alaihi bil iman, saksikan dia orang beriman. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke bab yang ke-18 dari kitab Syama'il Muhammadiyah tentang sifat pakaian atau sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi itu kalau pakai sarung, kalau pakai pakaian gimana? Nah, karena ini adalah tentang apa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis pertama dari bab ini adalah haddatsana Ahmad bin Mani', telah berkata kepada kami Ahmad bin Mani', haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilali an Abi Burdah qala kharajat ilayna Aisyatu kisa'an mulabbadan wa izaratan ghalidhan faqalat qudbida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Dari sahabat Abi Burda, beliau berkata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suatu ketika mengeluarkan pakaian kepada kami sambil bertutur. Apa tuturan Sayyidina Aisyah tentang pakaian yang dikeluarkan kemudian diperlihatkan kepada para sahabat tadi? Sayyidina Aisyah mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang usang ini. Artinya cerita hadis ini, kata para ulama, ketika nabinya sudah tidak ada, ya, pakaian itu kemudian dikeluarkan, kemudian diperlihatkan kepada para sahabat. Wa izaratan ghalidhan, yang sarung itu udah rada-rada kumal, ya, sudah tidak rapih lagi sebagaimana dulu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, ruhnya Nabi diangkat, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, sedang beliau menggunakan kedua pakaian ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan gamis, kedua menggunakan sarung di dalamnya. Kenapa kemudian Sayyidina Aisyah bercerita? Karena di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kemudian meminta izin kepada istri-istri beliau untuk mengakhiri
dunia ini di rumah Sayyidina Aisyah. Tepatnya di mana Bapak Ibu? Di mana? Persis di dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara rumahku dengan mimbarku terdapat raudhun min riyadil jinan, yaitu terdapat taman di antara taman-taman surga. Maka disebut dengan apa Bapak Ibu? Raudhah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita yang hadir ini, kita doakan di pagi hari ini mudah-mudahan bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Yang paling kencang aminnya Allah istijabah. Kok udah lemes aminnya ya? Biasa sebelum tanggal 14 kencang, Pak. Ya. Baik. Hadis yang kedua, Imam Tirmidzi membawakan satu hadis dari sahabat bernama Ash'ath bin Sulaim. Qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha. Qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqulu irfa izaraka fa innahu atqa wa abqa. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. Suatu ketika, kata sahabat tadi, aku berjalan di kota Madinah, ya. Baina ana amshi bil Madinah. Suatu ketika aku berjalan di kota Madinah. Idza insanun khalfi yaqulu. Tiba-tiba di belakangku ada orang berkata. Sahabat ini lagi berjalan nih. Kemudian ada orang di belakangnya, dia berkata begini. Irfa izarak. Angkat sarungmu. Angkat apa? Sarungmu. Fa innahu atqa wa abqa. Sesungguhnya itu akan memberikan rasa takwa, ya, dan menyucikan dirimu. Kata orang yang di belakang tadi, Pak. Fa idza huwa Rasulullah. Maka ditengok oleh sahabat tadi yang di belakang siapa sih? Nah, ternyata ia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, kata sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasul, innama hiya burdatun malha. Innama hiya burdatun malha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu hanya selendang yang bermotif ya Rasul. Ya maksudnya sahabat ini pakai apa namanya? Sarung yang ada motifnya, yang motifnya menjulur ke bawah. Ya, menjulur ke bawah sehingga bergeseran dengan tanah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat tadi, amalaka fi uswatun, adakah suri teladan yang jauh lebih baik daripadaku? Ibarat gini, adakah suri teladan kamu, adakah teladan orang yang lebih baik daripadaku? Kemudian fanazartu
fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Maka aku perhatikan, kata sahabat tadi, aku perhatikan sarungnya Nabi, pakaian Nabi, yang dimana pakaian Nabi, kata sahabat ini, nisfi saqaihi, setengah dari betisnya. Setengah apa, Pak? Setengah betis. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ada seorang sahabat berjalan di antara kota-kota Madinah, jalan-jalan Madinah, kemudian ada orang yang di belakangnya mengatakan, irfa izarok, angkat sarungmu, fa innahu abqa wa atqa, sesungguhnya itu akan jauh lebih memberikan kamu rasa takwa dan mensucikan dirimu. Kemudian ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ini hanya motif. Yang motif ini yang dipakai sampai selengser dengan tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaka fi uswah, apakah kamu punya suri teladan selain aku yang jauh lebih baik? Maka dilihat oleh sahabat ini, fa innahu izarahu nisfa saqaihi, sesungguhnya sarung yang digunakan Nabi itu persis setengah betis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dia alami ketika ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga para ulama kemudian juga memberikan hadis yang lain terkait tentang hadis ini. Hadis yang berkaitan dengan hadis ini adalah, pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud, Ibnu Majah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, man jarra thawbahu, barang siapa jarra, menjulurkan, thawbahu, pakaiannya, siapapun yang menjulurkan pakaiannya, khulaya, ada rasa khulaya, khulaya itu ada rasa kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat tidak pernah akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Ummu Salamah, kemudian salah satu daripada istri Nabi berkata, namanya Ummu Salamah, fa kaifa yasna'nan nisa'u bidhuyulihinna, bagaimana dengan pakaian perempuan? Ya Rasulullah, bagaimana dengan pakaian perempuan yang menjulur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhina shibron, yukhina shibron. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh menjulurkan pakaiannya sepanjang satu jengkal, sepanjang satu jengkal. Ini Nabi memberikan keterangan kepada salah satu istrinya bernama Ummu Salamah. Faqalat, maka Ummu Salamah lagi berkata, idza tankashifu aqdamuhunna qala fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi.
Ummu Salamah berkata, jika demikian maka betis mereka masih akan tersingkap ya Rasul. Ini penuturan istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika begitu mereka boleh menjulurkan sampai 1 hasta. Tidak boleh lebih dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kemudian dikasih penjelasan oleh para ulama. Apa penjelasannya? 1. Man jarra thawbahu khulaya'a lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka-mereka yang kemudian kalau berjalan dalam keadaan sombong sambil melengsarkan pakaiannya. Tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab. Ketika status sosialnya biasa-biasa saja, maka mereka akan berpakaian biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka sudah meningkat status sosialnya, kekayaannya sudah mulai membaik, kemudian dilirik orang banyak, pada saat itu mereka terbiasa kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang melebihi pakaian pada umumnya, sambil melencarkan pakaiannya, sambil menampakkan hana, inilah aku hari ini. Nah, model-model orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ya kategori orang yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang ini adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ ada kesombongan, ana khairum minhu, aku jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Dan ini adalah sifat daripada siapa? Iblis. Ketika Iblis mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, kata Iblis, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Poinnya apa? Poinnya di situ kata para ulama khulaya, karena mereka merasa lebih daripada orang lain. Yang kedua, hadis ini kemudian memberikan pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang laki-laki dalam rumah tangga memberikan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan oleh istrinya. Idealnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu sebagai pemimpin yang kemudian apapun yang kemudian dibutuhkan oleh istrinya, kira-kira dia kemudian bisa memberikan. Termasuk adalah keilmuan. Maka ibu memiliki 5 hak kepada suami ibu-ibu. Ibu memiliki 5 hak. Ya, nanti silakan kemudian dicek satu-satu. 1. Hak ibu itu kepada suami itu 1. Ya. Diberi apa? Nafkah. Nafkah lahir batin. 2. Diberi pakaian, ya, pakaian. Maka kalau ibu, ya, beli pakaian dibayarin suami, itu udah cakep itu, ya, karena ibu punya hak di situ. 3. Tempat tinggal, minimal kontrak, Pak. Ya, kalau bisa yang sudah nikah pisah sama mertua, ya. Ini udah anak 3 masih sama ngintilin orang tua, pisahin, ya. Karena anak laki-laki tanggungan orang tuanya sampai balik. Anak laki-laki, Pak. Anak perempuan tanggungannya orang tuanya sampai dia menikah. Nah, anak sekarang, Pak, ya, yang disebut dengan Gen Z ini, ya, tanggungannya sampai punya cucu. Coba Pak sekarang nih, anak kita sudah besar, nikah, punya anak, anaknya dititipin ke siapa? Nah,
itu Pak. Dititipin ke kakeknya, ke ibunya. Nah, fikihnya adalah anak laki-laki itu batasannya balik. Nah, orang tua sudah lepas itu tanggung jawab Pak. Ya, perempuan sampai dia dapat jodohnya. Oke, tempat tinggal tadi. Keempat, mawaddah. Mawaddah itu apa sih? Kasih sayang. Perempuan harus dapat kasih sayang. Maka suami itu ya sering-sering mengucapkan I love you. Ibu sering nggak dikatakan oleh suami I love you? Buru-buru katanya Pak. Kata-kata itu akan membuat rasa cinta yang mendalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika datang kepada Sayyidina Aisyah, ya Humairah, wahai orang yang memiliki pipi kemerah-merahan. Coba nanti bapak-bapak pulang dari sini bilang ke istri, Bunda, engkau adalah setengah nafasku. Dan ibu-ibu walaupun gak bener itu udah melayang Pak. Coba itu kalau kalimat itu kemudian diperhatikan ya kata per kata, itu maknanya bahaya Pak. Kenapa saya bilang bahaya? Kamu adalah setengah nafasku. Kalau setengahnya di dia, berarti setengahnya di orang lain. Apa maksudnya Pak? Oke, gak usah dilanjutkan, nanti bahaya, gak bisa pulang Bapak. Yang keempat, yang kelima. Nah ini, yang kelima pendidikan, tarbiyah. Nah 5 ini adalah wajib seorang laki-laki memberikan kepada seorang istri. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada istri-istrinya. Buktinya mana? Buktinya Ummu Salamah selalu bertanya, Sayyidina Aisyah selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu hadir. Nah, sehingga fungsi suami bukan hanya saja kemudian dia sibuk di luar sana, tapi juga sibuk memperbaiki keluarganya. Nah, seringkali kita ini, mohon maaf Bapak Ibu, seringkali care betul kepada rumah tangga orang lain, tetapi kita tidak care terhadap rumah tangga kita sendiri. Betapa banyak kemudian orang di luar sana kemudian nyaman diajak diskusi oleh orang-orang di luar sana, tetapi tidak nyaman diajak diskusi oleh keluarga sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi, sehingga apa? Ini membuat awal mula sebuah kehancuran rumah tangga. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu, saya kasih contoh begini. Istri cekcok dengan suami misalnya, ya, istri tulis status 2A, ya, betapa jahatnya dirimu. Dikomen oleh teman SMA-nya Pak. Kenapa? Berawal dari situ, ya. Kemudian semua diumbar, ditanggapin pula sama temannya. Lama-lama tempat curhat, lama-lama nyaman, minta ketemuan, lama-lama berubah suasana rumah tangga. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa harusnya laki-laki itu tempat curhatnya perempuan, terutama istri dan anak-anak perempuan kita. Jangan sampai dia tidak temukan kebahagiaan tempat curhat yang memadai di rumahnya, sehingga dia akan cari tempat curhat yang jauh lebih nyaman di luar sana. Yang ketiga Pak, pelajaran dari hadis ini ya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan-keterangan terkait tentang urusan-urusan perempuan dan laki-laki, walaupun yang bertanya itu adalah perempuan. Bisa jadi permasalahan orang lain ditanya oleh perempuan, bisa nggak?
Bisa. Atau sebaliknya. Nah, ini pelajaran-pelajaran dalam hadis ini yang begitu luar biasa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama ya dalam pelajaran rumah tangga, yang rumah tangga ini 24 jam sampai kita meninggal dunia itu akan terus berbentuk ibadah. Makanya Bapak Ibu ya, ilmu rumah tangga itu tidak pernah akan kita ketahui kecuali memang kita harus berumah tangga. Karena teori rumah tangga itu tidak semudah, praktek rumah tangga itu tidak semudah dengan teori. Ya. Sama dengan begini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Teori fikihnya, ini teori fikihnya Pak ya. Nanti bisa dicek. Mau fikih mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Ya, ini teorinya, tapi aplikasinya tidak semudah apa yang ada di teori. Kalau bicaranya tentang kewajiban, maka ya ini dibebankan kepada bapak-bapak. Apa itu contohnya? Masak, nyuci, ngepel rumah, ngurus anak, cuci piring, itu semuanya dibebankan kepada laki-laki Pak. Ini fikihnya nih Pak ya. Ini saya bicara ilmu fikih ini. Sehingga hadis yang kemudian mengatakan sesungguhnya malaikat turun kepada wanita yang tidak mau diajak berhubungan biologis oleh suaminya sampai waktu subuh. Dan hadis itu tidak berbicara malaikat akan turun kepada istri yang tidak mau masak, Pak. Sehingga Imam Nawawi dalam fikih mazhab Syafi'i menyebutkan di antara kewajiban istri itu adalah memberikan biologis kepada suaminya tok. Berarti kesimpulan dalam fikih Syafi'i apa, Pak? Nyuci, ngepel, masak, gendong anak itu bapak-bapak. Serius Pak. Maka Imam Maliki ya, salah satu dari pandangan mazhab Malikiyah, kalau kemudian suami tidak mampu menghadirkan itu semua, ya, dia lakukan sendiri, maka wajib menghadirkan pembantu. Wah Pak Ustadz mah ini mah enak ibu-ibunya. Bapak siap Pak? Gendong anak Pak, cuci gitu ya. Oke. Hadis berikutnya. Hadis yang kemudian terkait dengan tema ini, ya, tema tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi mengancam dalam hadis ini Bapak Ibu, ya. Pakaian yang melebihi di mata kaki, di bawah mata kaki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa finnar, maka tempatnya di neraka. Ini kata hadis Imam Al-Bukhari. Sekali lagi, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian yang melebihi di bawah mata kaki hukumnya di neraka. Hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tetapi dicatat dalam kitab Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun," ada 3 kelompok, ada 3 orang. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok ini nanti di akhirat, la yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat tidak. Wa la yuzakkihim, enggak akan disucikan nanti di hari kiamat. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih.
Siapa mereka? Satu, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu. Al-musbil itu artinya orang yang menjulurkan pakaiannya tadi. Ya. Kemudian yang kedua, wal mannanu, orang yang gembar mengadu domba. Kalau bahasa sederhananya ini Pak, buzzer. Ini buzzer ini Pak, hati-hati. Mau buzzer 01, 02, 03 sama. Kalau potensinya kemudian orang bikin rusuh, ini hati-hati. Namanya Mannan. Siapa? Al-Mannanu. Ya, buzzer kalau bahasa sederhananya Pak. Orang ya apa namanya, dia nggak tenang kalau lihat orang lain tenang. Ya. Yang ketiga, siapa mereka? Wal munafiqu sil'atu bil halafi al kadhibi. Seorang pedagang, dia berbohong dan dia mengucapkan sumpah supaya dagangannya laku. Contoh nih Pak, ini mohon maaf. Pedagang sering mengatakan, ya Pak, 10.000. Demi Allah, saya nggak ambil untung. Harga modal. Banyak nggak begitu Pak? Pertanyaannya, mungkinkah ada penjual, ada pedagang nggak ambil untung? Ada nggak Pak? Kalau ada pedagang nggak ambil untung, nggak usah jualan Pak, karena mustahil Pak. Contoh nih Pak, depan misalnya beli apalah misalnya, ada di atau di pasar Pondok Gede, mau beli sarung gitu, ya Wadimor ada berapa Kak? Pak? Wadimor berapa sekarang? Dapat 200 Pak. Misal 200 lah misalnya. Ya udah Pak Haji, 200 demi Allah. Ini harga modal untuk Pak Haji aja. Nah, ini orang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ilaihim, tidak akan pernah ditengok oleh Allah, wala yuzakihim, dan tidak akan pernah disucikan. Nah, hadis ini ya memberikan keterangan kepada kita ada orang-orang yang kemudian nanti di hari kiamat gak akan dilihat, gak akan ditengok, gak akan disucikan. Orang-orang yang seperti ini mudah-mudahan kita ini terjauh dari sifat-sifat mereka. Ini kalau kita baca hadis-hadisnya banyak banget Pak, dan ngeri-ngeri. Nah, nanti kita simpulkan bagaimana kata para ulama. Kemudian hadis berikutnya dari Salamah bin Aqwa, dari bapaknya, kana Utsman ibn Affan. Dulu Utsman ibn Affan, ini Aqwa bin Salamah bin Aqwa bercerita dari bapaknya, ya. Bapaknya bercerita kepada anaknya. Dulu Utsman ibn Affan, siapa Utsman ibn Affan? Sahabat, kategorinya adalah menantu Nabi, bahkan bukan satu yang dinikahi, tapi 2 putri anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi. Maka disebut gelarnya apa? Dzunurain. Orang yang memiliki 2 cahaya, ya, menikahi 2 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang ditakdirkan nggak pernah miskin Pak. Ya, minta miskin saja, ya, berdoa untuk miskin nggak bisa. Memang takdirnya kaya Pak. Makanya ada berita di Madinah itu, kekayaannya Utsman itu sampai mengucur sampai hari ini Pak. Ada sumur yang kemudian dulu diwakafkan, kemudian sampai hari ini kemudian masih beroperasi ketika berinteraksi dengan orang Yahudi, dan kekayaannya konon katanya masih kemudian
saldonya masih ada. Dan beliau adalah al-ashru mubasyirina fil jannah, satu di antara 10 sahabat yang kemudian kategorinya masuk surga. Dan perlu diingat Bapak Ibu, beliau ini adalah khalifah yang ketiga. Tapi bedanya beliau ketika jadi khalifah selama 12 tahun, ya, beliau ketika di awal-awal pencalonannya beliau tidak mau. Di situ dijajarkan beberapa nama, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, tetapi beliau menolak. Tetapi karena dibaiat oleh manusia, maka beliau mau tidak mau kemudian harus mau. Nah, berbeda dengan orang sekarang, Pak. Belum jadi saja demi rakyat. Wah, semua rakyat, Pak. Coba sebelum tanggal 14 kemarin, demi rakyat. Ya, saya orang religius, amanah. Semua disebutin, Pak. Ya, untung nggak disebutin rajin menabung gitu ya. Berbeda dengan salaful ummah dulu. Ya. Berbeda dengan salaful ummah. Nah, ini ada kisah yang sangat menarik, Pak. Di zaman salafus soleh itu kalau tidak salah di zamannya Marwan, di zamannya pemerintahan Bani Umayyah, ya, saya lupa namanya, Marwan kalau tidak salah. Beliau punya pembantunya ini alim, Pak. Khalifah. Kemudian khalifah ini berkata, wahai pembantuku, karena dia orang alim, pembantunya orang alim, siapa orang yang layak kemudian menjadi pemimpin setelahku? Ya. Kalau menurut Anda siapa? Nah, ditanya balik. Nah, kemudian dia berkata, ada saudaraku, tapi sekarang dia berjihad. Maka pembantunya berkata begini, Pak, kita tidak tahu dia akan kembali atau tidak, karena sedang berjihad. Oke. Kalau begitu ada opsi lain? Ada. Anak saya masih kecil. Nih, anak saya masih kecil katanya. Bagaimana mungkin kemudian anak kecil kemudian bisa memikul beban kaum muslimin begitu banyak? Oke. Kalau begitu siapa? Ya. Kalau begitu, ya, tunjuk beberapa orang-orang yang layak. Di antaranya siapa disebutkan? Di situ disebutkan cucunya Umar ibn Khattab. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz dan beberapa orang. Kemudian ya dia bawa surat itu, kemudian diumumkan, Pak. Diumumkan. Siapa yang ada namanya di surat ini berpotensi menjadi calon pemimpin setelah khalifah. Tapi nggak disebutin itu. Maka berkumpul orang-orang. Orang-orang mengatakan, termasuk Umar bin Aziz mengatakan, mudah-mudahan bukan saya yang ada di dalamnya. Setelah meninggal khalifah, kemudian orang-orang yang ada di Waraqah tadi, yang ditulis oleh pembantunya tadi, dipanggil, Pak. Ya, disebut nama-namanya satu. Ya, kemudian mereka berkata, ya, yang disebut nama-namanya, apa katanya mereka, Pak, ketika potensi jabatan mereka pegang, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pertanyaannya, Pak. Ada enggak caleg hari ini mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ada enggak, Pak? Ya. Ada enggak, Pak? Belum ada kayaknya ya. Itu. Ya. Tapi ya, apa namanya, bicara kaitan dengan tanggal 14 kemarin, nih sedikit nyeleweng, Pak, ya. Ya, kita kemudian dihibur oleh satu, ya, pemberitaan, khususnya ketika nyolok DPD
Itu ada orang yang tidak pernah kampanye katanya. Ya, ternyata di situ banyak juga suaranya. Siapa, Pak? Oh, Bapak tahu? Jangan-jangan yang nyoblos komeng Bapak gitu ya. Subhanallah gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ini supaya enggak ngantuk. Karena Utsman ibn Affan di antara menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus khalifah yang ketiga, memerintah selama 12 tahun. Pemerintahan Utsman ibn Affan selama 12 tahun, dan beliau digambarkan bagaimana waroknya berpakaian. Karena Utsman ibn Affan, dulu Utsman ibn Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi. Kalau menggunakan sarung, sarungnya itu persis setengah betis. Kata siapa? Kata sahabat Salamah bin Aqwa dari ayahnya. Wa qala hakadha kanat izarahu sahibi. Dan Sayyidina Utsman ibn Affan bercerita, beginilah dulu sahabatku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan sarungnya persis setengah betis. Nah, ini penuturan Sayyidina Utsman yang tidak pernah akan berbohong terhadap apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang kemudian dia alami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikut dari Hudzaifah ibn Yaman. Ada sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang bi'adalati saqi aw saqihi. Memegang betisku, kata siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Jadi dipegang betisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman. Faqala hadza mawdi'ul izari. Hadza mawdi'ul izari. Ini batasan kalau pakai sarung, kata Nabi, sambil dipegang betisnya. Fa in abaita fa asfala. Kalau kamu kurang berkenan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunkan dikit. Turunkan dikit, kata Nabi, Pak. Dari setengah betis turunkan lagi, kata Nabi. Fa in abaita fala haqqa lil izarati fil ka'baini. Tapi kalau kamu enggan juga, maka jangan sampai di bawah mata kaki sampai melengsar. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya bagaimana layaknya orang yang beriman itu kemudian menggunakan sarung atau pakaian ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian itu. Kenapa? Karena biasanya di zaman dahulu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, orang-orang masyarakat jahiliyah ketika mereka sudah kemudian memiliki strata kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada orang lain, mereka kemudian menampakkan kemewahan-kemewahan supaya mata tertuju kepada mereka, dan sambil mengatakan hakadha ana, beginilah nasibku hari ini. Mungkin di antara kita bagaimana pertanyaannya, ya, hari ini apakah kemudian kita termasuk pada kelompok-kelompok tadi? Maka Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam beberapa kitab beliau, ya, beliau memberikan keterangan apabila kemudian ada orang yang kemudian menggunakan, ya, di bawah mata kaki dan tidak ada rasa kesombongan, maka tidak masalah, tetapi itu makruh. Kata siapa? Imam Nawawi. Ini kata Imam Nawawi, Pak. Ya. Sebaiknya mana? Sebaiknya kalau kemudian ada rasa-rasa yang kurang pas di dalam hati, maka naikkan, ya, sampai sebatas mata kaki. Itu pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jauh mendekati ketakwaan dan akan mensucikan pakaian kita, tidak mudah terkena
najis. Nah, bagaimana kemudian sikap kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Satu, sikap kita kepada orang-orang yang sudah mengamalkan jauh lebih dahulu daripada kita, maka jangan pernah kita kemudian meledek orang yang kemudian berpakaian yang demikian. Contoh, seringkali kemudian kita dengar, ya lagi banjir ya, nah, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, orang yang belum mengamalkannya, jangan kemudian kita langsung celak, kemudian kamu neraka. Nah, ini nggak benar juga, Pak. Ya, nggak benar juga. Yang sudah melakukan hadis ini, mengamalkan hadis ini, mudah-mudahan istiqomah. Dan sambil mendoakan orang yang belum. Yang belum, jangan meledek orang yang sudah mengamalkan. Yang belum, semoga nanti menuju ke sana. Saling mendoakan. Kenapa? Karena kata Imam Asy-Syaukani, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kata yang tidak boleh kemudian kita ucapkan kepada orang lain. Nih, ingat-ingat Bapak Ibu, ketika mungkin kita berbeda dengan orang lain. 1, kata kafir. Nih, kafir lu, nah, nggak boleh tuh. Kemudian kata fasek, fasek lu, ya, fasek Pak. 3, kata Imam Syaukani, kata bid'ah, bid'ah lu. Nah, itu 3 kata Imam Syaukani nggak boleh diucapkan dari mulut orang yang beriman ke orang yang beriman. Sekali lagi, bagi mereka-mereka yang sudah kemudian melakukan hadis ini, maka mudah-mudahan istiqomah. Yang belum, ya, jangan kemudian dicelak di neraka, karena kita tidak tahu, mungkin ada amalan yang menghantarkan mereka kemudian sampai kepada pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah bab yang ke-18 dari kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insyaallah di pertemuan berikutnya, ya, bab 19 tentang gaya berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 6 tepat. Ya, kalau ada yang mau menambahkan silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Suruh jam berapa, Pak? Hah? 5 menit lagi. Nah. Pak Haji, biasanya ada tambahan, silakan. Pak Haji siapa? Enggak ada? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pemilu nih. Kayaknya belum move on nih, Pak. Iya. Oke, ini temanya agak berubah nih Pak, nih pertanyaannya tentang pemilu, ya. Baik, isyarat agama memberikan ya perintah bahwa memilih itu yang kira-kira amanah tadi Pak, ya. Baik. Nanti bisa dilihat tentang kisah Nabi Musa dengan keponakannya Nabi Syuaib. Jadi kisah Nabi Musa yang datang dari Mesir menuju Madian. Madian itu perbatasan antara Palestina dengan Yordania, atau ada yang menyebutkan ya disitulah Madian itu, di mana? Di Palestina itu.
Datang Nabi Musa dari Mesir menuju Madian, Pak. Ketika Nabi Musa tanpa sengaja memukul orang Mesir, orang Kipti, kemudian lari ke Madian. Nabi Musa kemudian duduk di sebuah pohon, melihat dua orang wanita yang mau mengambil air, Pak. Tapi nggak bisa ngambil air karena terhalang oleh batu besar. Kemudian Nabi Musa memberikan tawaran untuk kemudian dibantu. Maka dua wanita itu kemudian membiarkan. Nah, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ada yang mengatakan itu bukan anaknya Nabi Syuaib. Dia adalah keponakan Nabi Syuaib. Ya. Salah satu namanya Layya. Ya. Kemudian dibawa kepada orang tuanya. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berada di belakang dua perempuan itu, kemudian angin berhembus, kemudian Nabi Musa meminta izin untuk di depan. Nah, melihat beberapa kejadian itu, maka dua perempuan ini memberikan keterangan kepada ayahnya bagaimana perlakuannya Nabi Musa kepada mereka. Maka Quran bercerita begini, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ambillah pemuda ini menjadi orang yang membantu kami sebagai pelayan, sebagai pimpinan kami. Sesungguhnya dia memiliki dua sifat. Sifat pertama al-qawi, yaitu kuat. Yang kedua al-amin, dapat dipercaya. Nah, ini ayatnya bunyinya begitu, Pak. Ya, jangan sampai nanti ternyata Nabi Musa pilih amin, Pak. Jangan sampai dipelintir gitu. Ini ayatnya inna khaira man ista'jar qawiyul amin. Oke. Ini kan perintah Quran bagaimana memilih. Nah, itu dulu, Pak, landasannya. Pilih pemimpin yang kuat dari ujung ke ujung, dari setiap sektor. Sektor pendidikan, sektor kemakmuran, sektor keamanan, dan seluruhnya. Yang kedua amin. Amin itu apa sih bahasanya, Pak, sekarang itu? Amin itu apa? Ini semua ini. Amin itu track recordnya jelas, Pak. Bahasa sederhananya itu bisa dilihat rekam jejaknya. Dia bisa dipercaya atau tidak. Oke. Tapi kemudian kita sudah tahu ini dalilnya, kemudian kita pilih yang lain. Nah, contoh nih, Pak, kita pilih yang lain. Tidak amanah, macam-macam dan sebagainya. Bagaimana pertanggungjawaban di hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini? Ya, tidak lepas kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan ingat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tidak pernah akan diminta pertanggungjawaban orang lain terhadap perbuatan kita, tetapi perbuatan kita sendiri akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau pilih yang benar atau tidak benar, itu adalah akan kita temui nanti di hari kiamat. Nah, itu, Pak, ya, poinnya di situ. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pasca pemilu ini Bapak Ibu ya lakukan 3 hal. Ini nasihatnya, Pak. 1, jaga ukhuwah Islamiyah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enggak boleh pecah-pecah lagi, Pak. Ya. Sebelum tanggal 14 di WA grup, Masya Allah. Ya, grup musola, grup RT, grup RW, grup DKM. Ya, di situ ada 02, 01, 00 macam-macam. Ya. Udah, sekarang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Udah. Tutup sampai sini dulu. Kita bersatu, sebentar lagi Ramadan. Yang kedua, jangan menyebarkan hoax. Ini nasihatnya, Pak. Hati-hati nyebarin hoax. Bagaimana orang yang menyebarin hoax ini, Pak? Fatabayyanu, klarifikasi dulu kata Quran. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hati-hati nyebarin hoax. Karena apa? Karena ketika kita menyebarkan hoax, ada orang-orang yang merasa terzolimi dari apa yang kita sebarkan. Kemudian kita akan merasa merugi di hari kiamat. Coba bayangkan, Pak, begini. Dalam HP kita ini
Ada 10 grup, satu grup isinya 100. Kalau kemudian kita fitnah orang lain, nih hati-hati para buzzer. Kalau kita fitnah satu orang, kita fitnah orang, kemudian kita share kepada 10 grup, berarti kita sudah memberikan keterangan yang tidak valid kepada 1000 orang. Bagaimana cara bertobatnya? Maka dia harus meminta maaf kepada 1000 orang itu. Ini para buzzer nih Pak. Mau 01, 02, 03, itu ya. Yang ketiga, nah ini Pak, tugas kita hari ini pasca pemilu ini, sebelum diumumkan sampai tanggal 28, banyak berdoa. Doanya apa? Sederhana, doanya sering kita baca untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup, ya, suami istri, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan qurrata ayun, yang enak dipandang. Apa arti qurrata ayun? Dua dalam ilmu tafsir. Satu, enak dipandang secara physically, good looking, tidak ada yang cacat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, tidak cacat hatinya, akhlaknya, tidak cacat akidahnya dan sebagainya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah di antara mereka itu, anak keturunan kami yang qurrata ayun tadi, orang-orang yang memimpin kami dalam keadaan bertakwa. Ternyata poinnya adalah apa? Takwa. Semoga ya di masa-masa ini Allah hadirkan dengan berbanyak doa, Allah hadirkan para pemimpin-pemimpin yang bertakwa, supaya apa? Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairah. Kita tutup dengan doa full majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminkan saja dulu saja. Iya. Aminkan saja. Itu ketemu di situ, di Bayu, musola Bayu. Oh iya. Ya Ustaz.